bisa berulang gitu, bahkan dalam 24 jam lebih dari satu kali gitu. Jadi ciri-cirinya sih seperti itu ya Mas, dari durasi, gerakannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Brosis, obrolan seputar informasi kesehatan Puskesmas Martaman. Hari ini saya bincang-bincang langsung dengan narasumber kita, yaitu Dr. Felicia Destira. Halo Mas Andre. Halo dok, gimana kabar dok? Sehat? Sehat, baik-baik. Gimana Mas Andre? Alhamdulillah dok, sehat juga dok. Lagi sibuk apa nih dok? Internship aja sih Mas Andre. Internship aja dok ya, lagi mungkin sibuk-sibuk laporan dok ya, karena memang udah mau mendekati akhir Betul. dari tugas dok ya. Betul. Oke, baik dok. Dok, hari ini kita akan ngebahas temanya yaitu tentang kejang demam pada anak. Betul. Nah, sebenarnya kejang demam itu apa sih dok? Ya, jadi kejang demam itu adalah bangkitan kejang nih Mas Andre, di mana dia biasanya ada peningkatan suhu tubuh gitu. Nah, mungkin banyak nih yang bingung ya, suhu tubuh yang berapa sih yang dibilang demam gitu ya. Nah, biasanya kalau pada kejang demam di atas 38 derajat Celcius. Nah, untuk kejang demam ini sendiri biasanya terjadi pada anak-anak usia 6 bulan sampai 5 tahun Mas Andre gitu. Oke, baik. Nah, sekarang untuk ciri-ciri dari kejang demam itu sendiri seperti apa sih dok? Iya, mungkin masih banyak yang bingung ya, yang anak kejang tuh kayak gimana sih gitu ya. Iya dong, betul. Jadi sebenarnya kalau kejang demam itu secara umum gitu ya Mas Andre, ada dua jenis nih. Yang pertama itu yang kita bilang simple atau kejang demam yang sederhana. Kenapa dia namanya sederhana gitu? Karena dia untuk durasinya sendiri tuh lebih singkat gitu Mas Andre. Jadi biasanya kalau misalnya dari buku-buku gitu ya, dibilangnya sih nggak sampai 15 menit gitu. Bahkan sebenarnya di bawah 5 menit aja sebenarnya udah selesai gitu ya kejangnya biasanya kalau yang pada yang sederhana. Nah mungkin kita bisa lihatnya tiba-tiba anak kita gitu ya Mas, matanya mendelik gitu ke atas gitu, atau malah jadi kayak kedip-kedip gitu. Terus nanti kedua tangan, kaki gitu badannya ya mengentak-entak atau kelojotan gitu biasanya. Terus biasanya sih kalau misalnya kita panggil-panggil gitu ya pas saat kejang gitu, biasanya nggak sadar gitu Mas, mereka nggak menyadari kehadiran sekitarnya lah seperti itu. Nah tapi kalau yang kedua tadi kan yang simple ya Mas, yang sederhana. Nah yang kedua ini yang kompleks nih. Kenapa sih lebih kompleks gitu? Karena dia itu durasinya sendiri lebih lama, bahkan bisa sampai lebih dari 15 menit. Nah kalau tadi kan kalau yang simple kiri kanan ya Mas bisa goyang, betul ya. Dua sisi gitu. Nah biasanya kalau misalnya kompleks dia hanya parsial atau satu sisi aja Mas, biasanya tangan kanan, kaki kanan doang atau yang kiri doang gitu. Nah bedanya lagi kalau misalkan yang kompleks ini Mas, dia bisa berulang gitu, bahkan dalam 24 jam lebih dari satu kali gitu. Jadi ciri-cirinya sih seperti itu ya Mas, dari durasi, gerakannya gitu. Oke, nah menarik nih dok. Jadi ketika anak kita melihat nih anak kita misalkan ada kondisi sedang kejang gitu dok ya. Nah upaya kita nih sebagai orang tua apa sih dok yang harus dilakukan gitu dok? Iya betul. Ini sih yang harus diperhatikan juga ya sama ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumah juga, sobat Brosis kita ya Mas ya. Betul. Jadi sebenarnya pertama jangan panik. Walaupun panik, pasti dok, ya. Kita kalau ngeliat anak kita kejang panik ya Mas, pasti ya. Panik pasti bener. Tapi sebenarnya jangan panik, karena apa? Karena kita harus berupaya semaksimal mungkin biar kita nggak buyar nih kalau panik kan. Jadi yang pertama pasti jangan panik. Terus yang kedua itu kita pastikan nih anak kita ada di tempat yang aman Mas. Nah maksudnya aman tuh gimana sih? Ya di alas yang datar gitu ya Mas ya. Terus kita jauhkan lah ya barang-barang yang pecah belah atau yang berbahaya gitu kalau bisa kena anak kita kejang gitu. Terus yang terpenting juga harus bebaskan jalan napas anak kita Mas gitu. Jadi boleh diposisikan miring gitu ya anaknya gitu, dimiringkan supaya nanti dia jalan napasnya nggak tertutup gitu. Misalkan ada liur atau muntah gitu, tidak akan menutupi jalan napas gitu. Nanti kalau misalnya memang ada muntah atau liurnya, boleh kita lap aja, kita bersihkan gitu Mas. Terus namanya juga kalau lagi pakai baju gitu ya Mas, takutnya kan yang kerahnya sampai atas, takut agak mencekik gitu ya, kita longgarkan aja gitu di bagian lehernya. Jadi boleh kerahnya dibuka gitu, biar lehernya nggak terlalu mencekik anak-anak kita pas lagi kejang gitu. Terus sebenarnya yang penting juga kalau bisa sih divideokan juga boleh Mas. Divideokan betul. Sebenarnya tujuan video ini bukan buat nanti viralin gitu, bukan ya, atau kita upload ke TikTok gitu, bukan sebenarnya. Sebenarnya tuh lebih ke nanti
videonya itu kan bisa kita bawa ke dokter ya Mas ya. Jadi Iya. nanti dokternya tuh bisa lihat, oh kejangnya 2 sisi atau 1 sisi. Oh kejangnya tuh yang kayak gini loh tipenya gitu. Nah penting juga nih Mas, kalau kita video kan kita bisa tahu nih kira-kira durasi waktu kejangnya tuh berapa sih gitu. Karena nanti durasi, tipe kejangnya, bentuk kejangnya kayak apa itu pasti akan sangat berguna informasi buat dokter gitu. Oke, jadi intinya jangan panik ya. Betul. Untuk sobat Brasis nih, kalau misalkan anaknya di rumah ada yang kejang nih, Betul. utama yang pertama dilakukan adalah jangan panik. Betul. Dok ya? Betul. Oke. Walaupun susah tapi benar jangan panik dulu gitu ya. Iya dok. Nah, kadang kan kita suka panik gitu dok kalau misalkan betul, kita betul. di rumah ada anak kita yang kejang gitu kan, kemudian ada demam juga gitu. Nah, kapan sih dok kita bisa membawa anak kita ke dokter gitu dok untuk dilakukan treatment mungkin dok ya, atau tindakan lebih lanjut dok? Oke, tadi ya Mas kalau misalnya kejang demam kan sebenarnya banyak pada sebagian besar kasus gitu sebenarnya di bawah 5 menit tuh udah selesai gitu kejangnya. Nah berarti yang harus diperhatikan kalau misalnya kok udah lebih dari 5 menit belum selesai ya gitu. Atau suhunya kok udah tinggi banget nih 39 sampai 40 derajat Celcius, boleh langsung dibawa ke dokter juga gitu. Terus kalau misalnya kita lihat, kejangnya lebih ke satu sisi, jadi cuma yang kiri aja atau yang kanan aja, itu juga boleh dibawa ke dokter. Urgensinya lebih tinggi gitu ya Mas ya. Terus kalau misalkan juga setelah kejang kan harusnya anak tuh biasanya nangis gitu ya Mas, atau dia emang agak bingung gitu. Cuma kalau misalkan pas dia selesai kejang gitu, pas dia bangun dia malah nggak nangis atau malah kayak ngantuk-ngantuk jadi nggak sadar, nah itu juga harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan anaknya udah 1, 2, 3 menit udah kejangnya udah selesai, mau bawa ke dokter juga nggak masalah gitu. Tapi memang urgensinya tidak setinggi yang tadi kalau kejangnya lama, satu sisi, atau bahkan anaknya tidak sadarkan diri gitu setelah kejang gitu. Oke, baik dok. Dok, misalkan nih dok, kalau misalkan ada anak kita gitu kan, kemudian dia terjadi kejang dan demam gitu kan, mungkin kan setelah kita lakukan treatment awal itu mungkin dia sudah apa ya, sudah sembuh gitu ya, atau sudah tidak kejang lagi gitu dok. Nah, itu bisa nggak sih dok terjadi pengulangan kejang demam itu sih dok? Oke, sebenarnya untuk pengulangan itu bisa aja terjadi ya Mas. Jadi maksudnya sekarang kejang demam, nanti kalau misalkan demam lagi muncul lagi gitu kan ya kejangnya. Iya betul dok. Iya, bisa aja sih sebenarnya berulang gitu. Karena ada nih beberapa faktor risiko ya kita bilangnya yang bisa bikin kejang demam ini berulang gitu pada anak. Misalkan kejangnya ini terjadi di bawah usia 12 bulan gitu. Itu juga menaikkan resiko berulangnya kembali gitu. Atau misalkan memang ada riwayat keluarga gitu Mas yang pernah kejang demam atau epilepsi gitu, ayan gitu, pada keluarga juga bisa menaikkan risiko gitu. Biasanya sih yang memang anak-anak di bawah 12 bulan, terus atau juga kalau misalkan kejang pertamanya itu yang tipe yang kompleks tadi Mas, yang lebih lama, yang lebih dari 15 menit, terus lebih pada satu sisi. Nah itu juga bisa sampai, bahkan dari buku ya Mas ya, bisa sampai 80% gitu untuk pengulangannya gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada pada resiko yang tadi saya sebutkan, biasanya 10-15% aja sih gitu. Oke. Menarik nih dok. Nah dok, kadang di lapangan begini dok, suka terjadi demam pada anak gitu kan. Mungkin masyarakat sebagian juga masih belum ada yang paham seperti itu dok ya. Kadang suka ada yang, kalau saya lihat mungkin kasus-kasus di wilayah rumah saya dok ya. Iya. Kalau ada anak yang demam itu kadang suka kayak di ganjel lidahnya tuh dok, mulutnya tuh pakai sendok gitu dok. Nah, supaya nggak kegigit ya lidahnya dok. betul, Nah itu betul. gimana tuh dok? Iya, jadi sebenarnya banyak ya Mas, banyak juga sebenarnya pasien-pasien juga yang nanya sama saya, boleh nggak sih dok sebenarnya kita kasih sendok, atau mungkin pernah dengar juga nggak Mas dikasih kopi gitu. Dikasih kopi dok? Iya, itu juga banyak Mas yang beredar di masyarakat. Wah, dikasih kopi ya? Betul. Jadi kayak kasih sendok ya dok, atau kasih kopi aja ya dok gitu. Jadi sebenarnya malah jangan Mas. Jadi hal yang sebenarnya nggak boleh kita lakuin adalah yang pertama, jangan masukin apapun ke dalam mulut anak kita. Gitu, karena kita takutnya kan tersedak ya Mas. Kita kasih minum kopi, minum air putih, lagi kejang gitu, takutnya tersedak malah masuk ke paru-paru. Itu kita nggak mau pastinya ya Mas ya. Terus kalau bisa sendok, kenapa sih sebaiknya jangan gitu, selain menutup jalan napasnya ya Mas. Namanya juga kalau lagi kejang terus kita kasih sendok, takutnya apa? Trauma di bagian mulut, entah giginya kah atau gusinya gitu. Malah nanti juga menghambat jalan napasnya gitu. Malah jadi memang sebenarnya jangan dimasukin apapun ke dalam mulut, mau itu sendok, mau itu kopi, minum, atau kasih apapun ke dalam mulut jangan dimasukkan gitu.
gitu. Bahkan bisa menyebabkan patah pada gigi dok Betul, ya. Kalau betul. misalkan gigitan dari si yang kejang itu Betul. sangat kuat sekali dok ya. Kita kan takutnya malah giginya nanti kalau patah sumbat pernapasan juga kan nggak baik juga ya mas. Betul, ya dok. gitu. Jadi kalau misalnya memang kita ketemu anak kita kejang, udah kita lihat aja, kita observasi tadi yang miringkan, longgarkan bagian lehernya gitu, udah jangan dikasih minum apapun, masukin apapun ke dalam mulut gitu. Sebenarnya satu hal lagi juga sih mas, banyak yang kalau anaknya kejang malah ditahan gitu mas. Ditahan dok ya. Jadi dipegang tangannya, badannya atau kakinya gitu. Nah itu juga jangan. Kenapa? Karena kita harus biarkan aja anak kita kejang gitu ya, kelojotan. Karena kalau semakin kita tahan gitu, takutnya malah nanti kena patah tulang. Nah gitu kan jadi efeknya lebih bahaya gitu kan ya mas ya gitu. Jadi baiknya ya kita observasi aja, kita nanti kasih lihat dokternya gitu ya, durasinya berapa lama, tipe kejangnya seperti apa. Jadi nggak usah ditahan, nggak usah dikasih masuk apapun ke dalam mulut gitu. Oke, baik. Tapi tadi menarik tuh dok. Maksudnya tadi yang sempat dikasih kopi itu esensinya apa dulu ya? Kayaknya kalau Dikasih misalkan kopi gitu ya? di masyarakat banyak sih mas mitos-mitos kayak kopi aja, kopi nanti bikin bangun gitu. Udah segala macam, sering dengernya sih kayak gitu ya mas. Oke, jadi dikasih kopi sama dikasih sendok itu Sendok, mitos teman-teman sobat sehat betul. Mas Lama nih. Ya jadi jangan dilakukan ya dok ya, Iya, tidak boleh dilakukan. betul. Seperti itu. Oke dok, baik mungkin bincang-bincang kita kali ini sekian dok ya. Oke. Nanti kalau ada kesempatan kita bisa bincang-bincang lebih lanjut lagi dok ya. Baik. Dok Feli terima kasih atas Terima kasih waktunya. banyak, Mas Semoga Andri. sehat selalu, sukses Terima selalu dok ya amin. untuk tugasnya di Puskesmas Matraman. Amin. Nah sobat sehat Matraman, jadi tetap hati-hati ya teman-teman ya jika Betul. terjadi demam di rumah pada anak maupun pada keluarga, tetap memperhatikan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Feli. Oke, mungkin terima kasih. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Kita akhiri dok ya. Terima kasih Oke, Mas Andri. terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah. Dadah, Sobat Brosis.